Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Karatullah dari kelas 2D3 ITB, NRP 3105053. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Jadi ini video kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang handling request yang ada di Y2. Langsung saja ke penjelasannya. Di sini overview kita. Ini kita user, jadi dia meng-enter script, dia load up config, kemudian run application, aplikasinya dia meng-create-nya controller, di sini ada controller juga, action create-nya dia meload model juga, kemudian render view, kemudian ada respon dari komponennya. Ini dia request ya, terus respon. Respon ini nanti akan direspon juga pada akhirnya oleh database. Di sini ada penjelasan untuk proses request-nya. Setiap kali aplikasi Y2 menerima request akan melalui proses-proses berikut ini. Pertama, user memberikan user request ke entry script web/index.php. Entry script memuat konfigurasi config PHP dan membuat sebuah application instance. Aplikasi akan menerapkan root dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Yang keempat, aplikasi membuat controller instance untuk menangani request. Dan yang kelima, controller membuat action instance dan menjalankan filter untuk action tersebut. Yang keenam, jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Yang ketujuh, jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. 8. Action akan memuat data dari model, kemungkinan bersambung dengan tabel yang ada di database. Kemudian yang 9, action akan merender view dengan menyertakan model data model tersebut. Yang ke-10, hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama response. Yang ke-11, komponen respon akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna dalam bentuk HTML, CSS, atau client-side script lainnya. Nah, di sini ada bootstrapping. Bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima atau memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan pada dua tempat, yaitu entry script dan aplikasi. Pada entry script, dua kelas autoloader untuk library berbeda didaftarkan komposer autoloader melalui autoload.php. Dan ini autoloader melalui file path dari Y. Pada konstruktor dari aplikasi, beberapa hal ini akan dikerjakan maksudnya. Memanggil base application init, melakukan konfigurasi properti penting seperti property base patch, meregistrasikan di base application error handle, menginisialisasikan properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi, memanggil base application init yang nantinya akan memanggil base application bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping. Kemudian includekan file extension manifest di vendor resolve extension.php. Kemudian membuat dan menjalankan komponen aplikasi atau model yang didasarkan pada properti bootstrap dari aplikasi. Kemudian karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting sekali yang dimasukkan dalam bootstrapping tersebut. Contohnya, pada mode production, Anda mungkin perlu mengenablekan updated change pada proses bootstrapping. Nah, ini routingnya yang ada di ketika metode web application dirun atau dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses ini disebut routing. Proses resolve ditangani oleh metode web request resolve yang akan menghasilkan rute valid controller action yang sesuai dipanggil. Kemudian rute tidak valid muncul di not found. Ya, ini kalau tidak valid rutenya. Kalau tidak ada routing, maka action controller pada property default yang akan terpanggil. Kemudian di sini that's all root adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah control action. Misal aplikasi sedang dalam fase maintenance. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti di file konfigurasi web.php. Oh, ini salah satu yang keren sih. Jadi kalau kita dalam tahap maintenance gitu ya, kemudian kita tidak perlu mengubah atau
mengubah akses nih yang dalam proses maintenance tersebut ke file baru gitu ya, yang kita buat untuk memberitahu kalau website sedang maintenance. Jadi di sini sudah bisa diatur di change all root. Itu kan. Kemudian request direpresentasikan dalam bentuk objek di web root request. Yang di dalam terdapat informasi seperti parameter dari request, subject header, cookies, dan lain-lain. Parameter dari request bisa didapatkan dengan memanggil metode y web request get atau post gitu, yang akan dikembalikan misalkan nilai get atau postnya sesuai dengan metode yang digunakan, requestnya get atau post. Ini kalau untuk getnya, contohnya ini get kalau kita mengget ID. Di sini kita ini untuk post, data-data post, dan ini kalau ada name, kalau kita menggunakan ini, jadi data yang dikirim itu name. Kita juga dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi-fungsi seperti berikut. Ini adalah fungsinya, ini address get post. Informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti y web request header. Contoh accept ini variable accept mengatur get accept-nya, kemudian request header user agent. Anda juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna. Oh, ini keren juga nih fitur-fiturnya. Request URL. Anda dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut. Contoh yang diminta adalah example domain kita, kemudian file admin, index, produk ID 100. Terus kemudian ketika kita mengolah respon, setelah aplikasi selesai mengenai sebuah request, objek web response akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek ini berisi seperti HTTP, status code, HTTP header, dan body. Untuk menambahkan informasi pada HTTP header, Anda dapat melakukan dengan memanipulasi web response header. Contohnya, ini header, response header. Ini adalah no change atau no change. Kemudian pada kasus-kasus sederhana, kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan pada objek respon ini. Aplikasi ini sudah membuat objek ini secara otomatis melalui value dari controller action. Oh, oke, keren. Session dan cookies yang ada di I. Pada PHP Murni, session dan cookies dapat diakses melalui variabel global. Pada I, session dan cookies dikelola dalam sebuah objek kelas yang dapat diakses melalui variabel. Jadi kita manggil kelasnya aja gitu untuk membuat change atau cookies session. Oke, mungkin itu saja dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.